di ujung barat Nusantara. Di tanah yang menghadap langsung ke samudra luas, angin membawa aroma garam, mesiu, dan doa Aceh. Sebuah negeri yang kelak dikenal sebagai Serambi Mekah. Namun sebelum nama itu menggema ke penjuru dunia Islam, sebelum azan berkumandang dari benteng ke benteng, Aceh adalah negeri yang terus diincar oleh pedagang asing, oleh penhaha, oleh ambisi kekuasaan. Dan di tengah gelombang sejarah itulah lahir seorang pemimpin yang kelak namanya ditulis dengan tinta keberanian. Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia lahir bukan di masa damai. Ia dilahirkan ketika Aceh berada di persimpangan nasib. Ayahnya, Sultan Ali Mugayat Shah, adalah pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Seorang penakluk, seorang pemersatu, dan seorang pejuang yang tak gentar menghadapi Portugis. Sejak kecil, Alauddin telah melihat dunia dengan mata berbeda. Ia menyaksikan kapal asing berlabuh tanpa izin. Ia mendengar cerita tentang Malaka yang jatuh ke tangan Portugis. Ia melihat darah prajurit Aceh mengalir demi mempertahankan marwah negeri. Di istana, ia belajar membaca Al-Quran. Di halaman benteng, ia belajar mengayunkan pedang. Dan di balik dinding istana, ia belajar bahwa kekuasaan bukan sekadar tahta, melainkan amanah yang dibayar dengan nyawa. Tak ada mahkota yang turun tanpa luka. Ketika ayahnya wafat, Aceh tidak sedang aman. Musuh mengintai dari laut. Bangsa Portugis memperkuat benteng mereka. Para bangsawan terbelah oleh ambisi. Fitnah dan bisikan pengkhianatan beredar di istana saat Alauddin Riayat Shah naik tahta. Ia masih muda dan banyak yang meremehkannya. Anak ini terlalu lembut, kata sebagian hulu balang. Ia lebih pandai berdoa daripada berperang, ujar mereka yang haus kekuasaan. Namun mereka lupa satu hal. Singa muda tetaplah singa. Alauddin Riayat Shah bukan sultan yang gemar pamer kekuatan. Ia memilih jalan sunyi. Ia menguatkan hukum Islam. Ia mengundang ulama dari Arab, Gujarat, dan Turki, Utsmani. Ia menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan dakwah. Di bawah kepemimpinannya, Aceh tidak hanya tumbuh sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam. Namun keputusan ini tidak disukai semua pihak. Para bangsawan lama merasa kekuasaannya tergerus. Para pedagang asing kehilangan kebebasan lama mereka. Dan Portugis melihat Aceh bukan lagi sebagai kerajaan biasa, melainkan ancaman nyata. Tahun-tahun berlalu dan konflik pun tak terhindarkan. Portugis menyerang kapal Aceh. Mereka membakar pelabuhan kecil. Mereka menantang langsung wibawa Sultan Alauddin. Maka Sultan pun berdiri di hadapan hulu balangnya. Lebih baik kita tenggelam di laut, ujarnya lantang, daripada hidup sebagai budak di tanah sendiri. Meriam Aceh meraung. Kapal-kapal perang berlayar. Doa-doa dipanjatkan di setiap sudut negeri. Perang bukan hanya soal senjata, tetapi soal keyakinan. Dan Aceh berdiri dengan iman sebagai perisai. Namun musuh terbesar seringkali bukan dari luar. Di dalam istana, api pengkhianatan menyala perlahan. Beberapa bangsawan merasa tersingkir. Mereka bersekongkol. Mereka menyebar fitnah. Mereka mengadu domba antara sultan dan panglimanya. Panglimanya, Alauddin Riayat Shah, merasakannya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia berdoa lebih lama. Ia menyendiri lebih sering. Tahu, tak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan pedang. Pengkhianatan akhirnya mencapai puncaknya. Dalam sebuah peristiwa kelam, Sultan Alauddin Riayat Shah wafat bukan di medan perang, melainkan akibat intrik dan racun kekuasaan. Aceh berduka. Ulama menangis. Rakyat kehilangan pelindungnya. Dan sejarah mencatat satu pelajaran pahit.
pemimpin adil, sering gugur oleh orang-orang terdekatnya. Namun kematian tidak memadamkan cahaya. Alauddin Riayat Shah meninggalkan warisan besar Aceh sebagai negeri Islam yang kuat, fondasi hukum syariat, tradisi ilmu dan dakwah, semangat melawan penjajahan. Dari rahim perjuangannya lahir para sultan besar berikutnya, dan kelak Aceh akan berdiri sebagai kekuatan yang ditakuti bangsa Eropa. Di pusarannya, angin laut masih berbisik kekuasaan boleh runtuh, tetapi iman yang ditanam dengan keikhlasan akan hidup sepanjang zaman. Demikianlah cerita singkat tentang Sultan Alauddin Riayat Shah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi kita semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan tontonan yang menghibur dan bermanfaat.